Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Fitra Nugraha dengan NIM 222100013. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Pembelajaran Fikih. Yang mana saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam proses pembelajaran fikih. Nah, sebelum kita membahas mengenai prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pembelajaran fikih, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran di dalam Islam. Nah, aktivitas pembelajaran merupakan hal penting dalam pendidikan dan pengajaran. Hal ini dikarenakan transfer pengetahuan dalam pendidikan dan pengajaran itu berlangsung melalui kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, pembelajaran itu sering diasumsikan sebagai sebuah proses. Nah, proses ini melibatkan banyak faktor antara lain faktor tujuan, guru, peserta didik, kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana dan prasarana. Nah, agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, ada gilirannya akan membawa keberhasilan, maka haruslah pembelajaran dalam Islam tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tadarruj dan tartib. Nah, perkataan tadarruj ini menurut bahasa berarti berangsur-angsur, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Menurut prinsip tadarruj ini, bahwa janganlah seorang pelajar mempelajari materi pelajaran berikutnya sebelum ia benar-benar memahami materi sebelumnya. Franz Rosenthal menamakan tadarruj ini dengan gradual. Begitu juga dengan materi pelajaran itu hendaklah diberikan secara sistematis. Inilah yang dinamakan dengan prinsip tartib. Lalu yang kedua yaitu prinsip metodologis, di mana diasumsikan guru dalam pendidikan dan pengajaran sebagai agen pembelajaran. Berhasil tidaknya pembelajaran itu sedikit banyaknya sangat ditentukan oleh faktor metode yang digunakan guru tersebut. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam agar berbicara dengan menurut kemampuan akalnya. Nah, agar materi pembelajaran yang diberikan guru kepada pelajar tersebut dapat dipahami dengan baik, hendaklah disampaikan dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan yaitu dengan menghafal, ceramah, diskusi, atau debat, dan seminar. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip psikologis. Para pakar pendidikan mengkonsepsikan pelajar sebagai objek pembelajaran dalam pendidikan. Oleh karena itu, para guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada para pelajar dituntut memperhatikan perkembangan jiwa mereka, agar materi pembelajaran tersebut dapat difahami dengan baik. Menurut ilmu jiwa atau psikologi, perkembangan anak-anak lebih mudah memahami yang konkret daripada yang abstrak. Menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Nasaruddin Toha, bahwa anak-anak yang lemah tanggapannya dan kurang memahami yang abstrak hendaklah dipermudah dengan yang konkret. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menganjurkan dengan mengajarkan anak-anak dapat dibantu dengan contoh-contoh berupa benda yang dapat dilihat. Nah, berarti Ibnu Khaldun dalam mengajarkan anak-anak merekomendasikan guru-guru menggunakan alat peraga. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran fikih. Dalam proses pembelajaran fikih, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipegang untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu prinsip motivasi, di mana guru harus memberikan dorongan kepada siswa agar mereka belajar seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki. Motivasi ini dapat berasal dari diri siswa tersebut maupun dari luar lingkungan sekitar mereka. Yang kedua yaitu prinsip latar belakang. Pendidik perlu memahami pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Hal ini penting untuk menghindari pengulangan materi yang membosankan dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu prinsip pemusatan perhatian, di mana pembelajaran harus terfokus pada masalah atau topik yang hendak dicapai. Ini membantu siswa untuk lebih terarah dalam memahami materi. Yang keempat yaitu prinsip keterpaduan. Materi yang diajarkan harus saling terkait dengan pokok bahasan lain, sehingga siswa mendapatkan gambaran yang utuh tentang pelajaran yang dipelajarinya. Ini juga dapat membantu dalam mengaitkan teori dengan praktik. Lalu yang kelima yaitu prinsip interaksi. Pembelajaran harus mendorong interaksi antara siswa dengan guru serta antar siswa itu sendiri. Interaksi ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang selanjutnya yaitu prinsip bertanya, di mana guru berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan
untuk menarik perhatian siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Pertanyaan ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman siswa terhadap materi. Dan yang ketujuh, yaitu prinsip pemecahan masalah. Pembelajaran harus dirancang untuk mendorong siswa dalam memecahkan masalah, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan fikih dalam situasi nyata dan relevan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, proses pembelajaran fikih diharapkan dapat menjadi lebih bermakna dan efektif bagi siswa, serta membantu mereka memahami dan mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.